Mas sendiri sudah buat kandang. Coba ceritain sih Mas, kisah pembuatan kandang ini. Baik, terima kasih Bang Indra. Kembali lagi bersama saya. Izin memperkenalkan diri, saya Andre, berasal dari Kampung Siragung. Jadi awal mula pembuatan kandang ini, pertama saya tergugah dalam bidang pertanian. Karena apa? Mayoritas masyarakat Kampung Siragung adalah petani. Kemudian saya punya inisiatif untuk beternak sapi. Kemudian tapi orientasinya bukan di sapi, nanti di pupuknya. Kemudian saya membuat kandang, kurang lebih ini ukurannya sekitar 12 kali 5 kandangnya. Kemudian saya bikin ini menghabiskan sekitar kurang lebih 50 habis lah, karena kita main cor-coran semua, kayunya baru, asbes. Kemudian kita langsung beli sapi. Nanti orientasi di akhir bukan di sapinya, nanti orientasinya di pupuk. Nanti kita kotorannya fermentasi selama 1 bulan, kemudian kita giling pupuknya itu menjadi pupuk organik. Karena apa? Petani sekarang sangat mencari alternatif sebagai bahan pupuk untuk tanaman para petani di Kampung Siragung. Begitu kira-kira Pak. Oh, jadi untuk fermentasi yang masalah ini kotoran sapinya, jadi diolah menjadi pupuk. Iya. Jadi nanti setelah kotoran ini kita tiriskan dulu di sebelah sana tuh kotorannya. Nanti setelah agak kering kita masukkan ke dalam wadah, kita fermentasi selama 1 bulan lah. Kita olah, kita campur dengan bahan-bahan sebagai pupuk organik. Nanti setelah itu kita giling. Nanti kita distribusikan atau kita jual kepada petani-petani di Kampung Siragung. Kira-kira Mas, untuk kotoran sapi ini sendiri, apakah Mas Andre nggak beli aja kotoran sapi? Kok malah ribet dadak melihara sapi segala macam? Pertama Bang, yang pertama itu ingin mencari efisien. Kita hanya mengandalkan kotoran ternak yang kita melihara gitu. Kemudian nanti kalau seandainya pupuk ini bisa berkembang, bisa diterima baik oleh petani Kampung Siragung, nanti kedepannya kita juga bisa ngambil pupuk atau kotoran sapi di petani. Nanti kita ambil, kita olah lagi, kita fermentasi, kita giling, nanti kita kembalikan lagi ke petaninya. Gitu Bang, kira-kira Bang. Baik, ini saya lihat ini masih ini semua ya pakannya, masih nggak ada fermentasi, masih utuh-utuh seperti ini. Apakah belum ada alat untuk buat ini pakannya sendiri? Ya, sementara kita pakai pakan yang ada dulu Bang. Nanti kedepannya saya juga punya inisiatif ingin beli alat pencacah rumput. Nanti kita olah pakan itu untuk memberi makan sapi-sapi ternak ini. Dan juga kami juga ada sedikit pakan fermentasi yang sudah diolah kemarin, karena sempat juga kemarin kita minjem alat pencacah rumput, kemudian saya mencari daun singkong, kita giling, kita fermentasi, ada di dalam Bang. Hanya pakai daun singkong aja? Sementara baru daun singkong, kemudian ada onggok juga, kita dibantu dengan onggok juga. Kalau seandainya nggak dibantu dengan onggok ataupun pakan fermentasi, kita juga kewalahan nyari rumputnya Bang. Jadi ini kira-kira nanti untuk pakannya sendiri apakah akan fermentasi sendiri atau bagaimana? Kalau untuk pakan, kalau untuk rumput kita fermentasi sendiri. Kalau untuk onggok kita nggak bisa fermentasi, kita beli di pabrik. Ya ada caloknya lah, bukan calok sih yang jual. Distributornya. Distributor. Kemudian kita nelpon, nanti onggoknya diantar. Kalau untuk pakan kita baru daun singkong yang baru kita giling.
Terus untuk daun jagungnya sendiri belum pernah sempat digiling. Kalau untuk daun jagung belum sempat bang, karena ngelihat waktu yang begitu padat, kita juga belum sempat menggilingnya bang. Nah, terus sebagai contoh ininya nanti ruangan-ruangan tempat untuk fermentasi masalah kotoran sapi sama untuk pembuatan pakannya sendiri di mana nanti Mas Andre? Bisa ditunjukkan nggak tempatnya? Boleh, ada di sebelah utara. Nanti kita langsung masuk ke sana bang. Tempat fermentasi pupuk. Nanti setelah fermentasi kita giling. Ada di sebelah utara bang. Yuk kita ke sana. Oke bang, ini kita masuk di gudang fermentasi. Dan di sini juga ada tempat kantor. Nanti buat tempat administrasi. Ketika ada petani Kampung Seragung yang jual, kita langsung ke kasir. Berarti sudah untuk persiapan untuk kasir Sudah juga disiapkan. segala macam ya. Ini rak-rak ini untuk apa ini Mas? Ini sementara nanti kedepannya untuk tempat obat-obatan kesehatan sapi. Sementara kita isi dengan seadanya dulu. Nah, terus yang tempatnya yang mana? Di sini bang, tempat fermentasi ini agak berantakan karena masih baru. Iya, belum jadi. Sementara baru ada diisi dengan pakan fermentasi. Itu ada daun singkong yang sudah difermentasi. Ini ada sisa onggo, tinggal sedikit, udah habis onggoknya. Nanti di situ tempat fermentasi pupuknya. Kira-kira lama fermentasinya 1 bulan. Fermentasinya aja. Ya, kita nanti dicampur dengan bahan-bahan organik lah yang jelas. Nanti kita diolah di sini, kemudian nanti digiling setelah difermentasi. Nah sementara penggilingannya belum beli bang. Begitu. Nah ini bagaimana ini kok bisa di sini? Maksudnya? Ya sementara gini bang, kalau kotoran sapi setelah keluar dari ternak itu kan masih becek tuh. Ya. Jadi kita tiriskan dulu di tempat sini. Nanti setelah agak kering, nanti kita masukkan di gudang. Kita masuk ke fermentasi. Nanti pokoknya nunggu agak banyak dikit lah kita masukkan ke sana. Biar sekali kerja sekali banyak. Itu. Itu bang, kira-kira bang. Kira-kira target ini nanti mau mencapai berapa ini? Kalau target dalam 1 bulan kita bisa mengeluarkan atau bisa menggiling pupuk organik 1 ton lah, udah banyak tuh bang. 1 ton ya. Nah, untuk pemula ini bang, untuk pemula kita target 1 ton dulu lah untuk mencukupi atau memberikan alternatif lain kepada petani di Kampung Seragung. Kira-kira Mas Andre pernah jumpa dengan siapa maka bisa ada ide seperti ini? Karena saya lihat waktu itu saya lihat di Kampung Sridadi ada juga pengolah pupuk organik ini, kok dilihat berjalan. Jadi saya punya inisiatif, saya tergugah, mempunyai semangat untuk ikut mengelola ataupun membuat pupuk organik ini, gitu bang. Kira-kira sapi ini nanti ini jurusannya untuk penggemukan ataukah perkembangbiakan? Pertama, tadi saya sudah dijelaskan di awal, orientasi kandang ini adalah di pupuk organiknya, bukan di sapi. Sapi ini adalah sebagai bahan produksi kotoran. Jadi nanti kalau seandainya sapi ini beranak pinak, yaitu alhamdulillah rezeki saya gitu bang. Jadi orientasi akhirnya di pupuk organik bang. Pupuk organik Iya, ya, larinya pupuk itu organik. sebetulnya di pupuk organik. Iya. Nah terus sekarang ini kira-kira mau nambah lagi nggak sapi nih Mas? Saya ingin nambah lagi bang, karena semakin banyak sapi, semakin banyak pula kotorannya. Nanti biar supaya cepat pengolahannya, cepat fermentasinya, semakin banyak kotorannya, dan supaya cepat terdistribusikan kepada para petani di Kampung Seragung. Kira-kira udah pernah disosialisasikan belum dengan masyarakatnya sendiri? Selama ini belum bang, karena karena kalau mau sosialisasi dulu, saya takut bang, karena masih pemula, nanti takutnya gagal kan gitu.
Jadi ya saya minta, yang saya harapkan adalah sukses lah, bisa berkembang, bisa menjadi alternatif untuk petani di Kampung Sriagung, begitu Bang. Ini Mas, yang di sana ada rak juga. Itu untuk apa itu? Kalau itu di gudang sana tidak ada tempat, di gudang sana ada kendaraan roda juga, jadi kita pindah di depan gudang sini Bang. Ini seperti daun jagung ini, apakah Mas Andre ngarit sendiri atau bagaimana ini Mas? Ya sementara saya juga bantuin ngarit di sini, dan juga di sini ada yang membantu mencarikan rumput gitu Bang. Kalau saya sendiri yang ngarit, saya juga belum sanggup Bang. Jadi saya minta bantuan kepada orang Sriagung lah yang jelas untuk bantu nyarikan rumput. Gitu. Nah, kalau yang mencari rumput itu dibayar per kilo, ataukah dia itu harian atau bagaimana, ataukah dia bulanan? Kalau di Sriagung ini sistemnya kan sistem gaduh. Pada umumnya adalah kalau orang melihara sapi itu, kalau bukan yang punya, itu sistemnya gaduh. Jadi sistem gaduh itu di Kampung Sriagung udah umum lah. Masyarakat Kampung Sriagung banyak yang melihara sapi, tapi ada yang gaduh juga sistemnya. Jadi kalau ada anak pertama itu untuk yang gaduh. Kalau yang sapi yang dere ya, dere. Iya, dere. Ya, masih dere. Kok nggak ada minat untuk ke Limosin, Brangos atau apa? Pertama, kami masih pemula, tentu masih terkendal di biaya. Ya. Kalau sapi metal, sapi limosin itu kan harganya agak lumayan. Apalagi sekarang sapi ini harganya kayak emas Bang. Begitu Bang kira-kira Bang. Jadi sementara kita pakai melihara sapi yang sapi Bali. Sapi Bali dulu, nanti kalau bisa berkembang ke depannya kita bisa ganti ke limosin. Oh, udah. Gitu Bang. Mantap lah kalau kayak seperti itu. Berarti cita-cita yang luar biasa ya Mas ya. Siap. Karena melihat para petani Kampung Sriagung, mayoritas masyarakat Kampung Sriagung adalah petani, jadi yaitu tadi orientasinya ke pupuk organik. Baik, makasih banyak nih Mas. Siap, terima kasih Bang. Oke. Baiklah, saya sudah berbincang sama Mas Andre, itu penjelasan beliau dari dia buat kandang, dia masih pemula, masih banyak belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera semua. Semoga yang nonton channel ini mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah rezekinya dan dipanjangkan umurnya.